Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabilah Nurul Fitriah dari kelas Supervisi Pekerja Sosial A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, yaitu mengenai konteks supervisi dalam pekerja sosial. Kemudian yang kedua mengenai materi yang sudah dipresentasikan oleh kelompok saya, dan yang ketiga yaitu mengenai contoh proses supervisi pekerja sosial. Pembahasan yang pertama mengenai konteks supervisi dalam praktik pekerja sosial. Supervisi merupakan proses penjaminan di dalam lingkup praktik pekerja sosial supaya pekerja sosial dapat bekerja dengan benar. Supervisi ini sebagai proses bimbingan kerja di antara pekerja sosial dan juga supervisor untuk mencapai tujuan organisasi dan juga tujuan profesional demi tercapainya kemampuan, kepercayaan, dan penguatan dukungan kegiatan yang dilaksanakan. Supervisi berupa kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan juga berbagi tanggung jawab dengan pengembangan staf untuk menolong agar memahami tugas dan juga tanggung jawab sehingga mampu bekerja dengan lebih efektif. Tujuan dari supervisi yaitu untuk menjamin proses mengenai pemberian layanan kepada klien supaya dapat berjalan dengan efektif dan berkualitas. Supervisor sendiri merupakan seseorang yang mengawasi seluruh pekerjaan dengan tanggung jawab untuk memastikan kualitasnya. Supervisor ini harus bekerja sesuai dengan kode etik dan juga supervisor tidak boleh menghilangkan kode etik dari pekerja sosial sendiri. Mengenai tugas dari supervisor, yaitu yang pertama melakukan manajemen administrasi yang berkaitan dengan peran, perencanaan, tugas, dan juga evaluasi mengenai pekerjaan dan tanggung jawab pekerja sosial. Kemudian yang kedua, melaksanakan proses pendidikan bagi pekerja sosial dalam meningkatkan pengetahuan mengenai konsep dan teori pekerja sosial. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menyusun perencanaan sebagai dukungan untuk memberikan pertolongan kepada pekerja sosial yang mengalami hambatan pribadi. Kemudian mengenai fungsi dari supervisi pekerja sosial, yang pertama yaitu fungsi administrasi. Supervisi administrasi berhubungan dengan administrasi organisasional untuk menjamin kualitas pelayanan terhadap klien sesuai dengan kebijakan dan juga prosedur lembaga dan menyediakan supervise agar bekerja secara efektif. Yang kedua yaitu fungsi edukatif. Supervisi edukatif berhubungan dengan proses pembelajaran dan penguatan dari supervisor kepada supervisi yang bertujuan untuk memberikan keterampilan, sikap, dan juga pengetahuan kepada supervis. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi dukungan, di mana fungsi dukungan ini berfungsi untuk memberikan dukungan moral kepada supervis dengan menyemangati ketika mempunyai permasalahan, dan supervisor juga bertanggung jawab menghilangkan tekanan supaya supervis dapat bekerja dengan efektif dan efisien. Kemudian mengenai fokus utama dari kegiatan supervisi, yang pertama yaitu proses pendidikan dengan mengedukasi dan mendidik sumber daya manusia di lembaga kesejahteraan sosial seperti pendampingan akreditasi kelembagaan. Kemudian yang kedua, untuk melengkapi individu dengan pengetahuan dan juga keterampilan. Yang ketiga, fungsi administratif untuk mengontrol akuntabilitas seperti tata kelola administratif untuk mengontrol akuntabilitas lembaga. Dan yang terakhir yaitu bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan. Kemudian saya akan menjelaskan kembali mengenai pembahasan yang sudah kelompok saya presentasikan. Yang dimana kelompok saya mempresentasikan mengenai inovasi dan permasalahan dalam supervisi, di mana terdapat pengamatan kinerja. Supervisor seringkali menghadapi masalah teknis terkait akses ke kinerja supervisor karena tidak dapat secara langsung mengamati kinerja pekerja, terutama dalam pekerjaan kasus. Kontak antara pekerja kasus dengan klien ini bersifat rahasia untuk menjaga hubungan antara pekerja dengan klien. Di sisi lain, kinerja pekerja kelompok lebih terbuka untuk diamati karena yang terjadi antara pekerja dan juga kelompok secara langsung dapat terlihat oleh supervisor. Kemudian dalam menanggapi kesulitan supervisor tersebut untuk akses langsung ke kinerja pekerja, maka terdapat observasi langsung dan juga observasi tidak langsung. Mengenai observasi langsung terhadap kinerja terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu sitting in. Sitting in merupakan observasi langsung terhadap kinerja dengan duduk dalam wawancara,
baik di lembaga layanan keluarga maupun lembaga publik. Mengenai diskusi pasca wawancara antara Peksos dengan klien secara objektif dapat dilakukan dengan wawancara yang hanya berupa pengamatan. Kemudian yang kedua yaitu one-way mirrors. Dalam pengamatan, supervisor dapat melihat dan mendengar wawancara tanpa terlihat atau terdengar dan membutuhkan ruangan khusus dalam pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga yaitu co-terapi. Co-terapi merupakan terapi bersama secara kelompok dengan kepemimpinan bersama. Dalam co-terapi dapat memberikan lebih banyak informasi yang lebih valid untuk supervisor agar lebih banyak membantu menyelesaikan permasalahan dan pengawasan yang menjadi lebih efektif. Co-terapi bukan hanya untuk mengamati secara langsung saja, tetapi juga untuk melakukan diskusi bersama. Kemudian yang kedua yaitu terdapat observasi tidak langsung kinerja, di mana terdapat observasi via tapes. Observasi tidak langsung ini dengan cara merekam wawancara di audio atau video tape, di mana fungsi perekaman akan memberikan keuntungan untuk pengajaran dan juga evaluasi, serta untuk mendiskusikan klien dengan lebih jelas mengenai apa yang dikatakan kepada supervisor. Kemudian terdapat keunggulan dari supervisi langsung. Yang pertama yaitu adanya peningkatan kemungkinan bahwa praktik diarahkan oleh dokter yang berpengalaman sehingga berjalan dengan lebih efektif. Kemudian yang kedua yaitu adanya pengawasan langsung sehingga dapat melindungi kesejahteraan klien. Yang ketiga yaitu supervisor lebih bertanggung jawab secara langsung atas hasil praktek dalam supervisi langsung. Kemudian supervisi langsung mencegah klinisi terjerat dalam sistem keluarga klien. Dan yang terakhir yaitu pengawas supervisor dapat belajar secara lebih efisien dalam pengawasan langsung. Kemudian juga terdapat kelemahan dari supervisi langsung. Yang pertama yaitu pengawasan langsung, yaitu membutuhkan waktu yang mahal dan juga sulit untuk dijadwalkan. Kemudian keterampilan yang dipelajari dalam supervisi langsung mungkin tidak digeneralisasikan ke suatu praktik lain. Kemudian yang ketiga yaitu visi supervisi langsung ini dapat menghasilkan praktisi pasif yang mengambil sedikit inisiatif. Dan yang terakhir yaitu pengawasan langsung ini terlalu mengganggu. Kemudian pembahasan yang terakhir mengenai contoh proses supervisi pekerja sosial. Di sini terdapat 3 proses. Yang pertama yaitu mengenai pemasangan CCTV pada ruang konseling, di mana pemasangan CCTV ini bertujuan untuk memantau jalannya proses pertolongan terhadap klien, sehingga jika ada pekerja sosial yang melakukan perbuatan yang tidak pantas kepada klien, maka dapat dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang kedua yaitu supervisi ini dilakukan setiap hari. Pekerja sosial harus melaporkan kepada manajer program, kemudian manajer program tersebut mempersiapkan kegiatan untuk klien. Lalu, pekerja sosial harus melaporkan hasilnya dengan cara lisan maupun tulisan. Kemudian yang terakhir yaitu mengadakan case conference. Mengadakan case conference ini seperti mengadakan pertemuan yang dilakukan selama 1 bulan sekali untuk membahas mengenai permasalahan klien ataupun hambatan yang juga dialami oleh pekerja sosial sendiri, dan juga untuk membahas mengenai solusi yang paling tepat dalam menangani permasalahan yang dialami oleh klien maupun dari pekerja sosial tersebut.